Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak yang kurang peduli ya sama kesehatan satu organ ini, ya organ paru-paru. Nah, padahal paru-paru ini termasuk organ vital ya. Namanya vital yang memiliki peran penting, ya termasuk organ penting yang fungsinya penting ya sebagai sistem pernapasan. Nah, coba misalkan ya kita anggap ringan saja. Pernapasan kita terganggu, misalkan lagi flu, hidung kita dua-duanya buntu, ya pasti nggak nyaman ya. Mau napas dari hidung nggak bisa, ya dari mulut jadi nggak nyaman. Itu contoh sakit ringan. Nah, jadi tenang ya. Jadi kita akan bahas cara membersihkan paru-paru ya yang kotor secara alami. Mulai dari asap rokok, ya polusi udara ataupun asap kendaraan, ya debu di luar sana ataupun sebagainya, ya tanpa sadar kita hirup ya sehari-hari, ya ini bisa menyebabkan paru-paru kita menjadi kotor. Ya lama-lama bisa menimbulkan masalah kesehatan. Ya misalkan asma, ya paru-paru mudah infeksi, ya radang paru-paru dan sebagainya. Nah, paru-paru memang memiliki mekanisme tersendiri ya untuk membersihkan diri ya supaya tetap bersih, supaya tetap berfungsi dengan baik, tetapi perlu kita bantu ya supaya lebih maksimal. Bagaimana cara membersihkan paru-paru? Nah, yang pertama itu jauhi asap rokok. Jadi salah satu membersihkan paru-paru yang kotor itu adalah cara yang efektif, paling efektif adalah menjauhi asap rokok. Karena asap rokok ya ini memiliki dampak besar ya, dampak negatif terhadap kesehatan paru-paru. Jadi kalau kamu merokok, ya berhenti merokok, nggak ada tawar-tawar. Nah, yang tidak merokok, jauhi asap rokok. Jangan sampai menghirup asap rokok dari orang yang merokok. Karena nanti gini ya, kalau kita menghirup asap rokok, walaupun kita tidak merokok, ini kita sama-sama memiliki ya dampak negatif, dampak merugikan bagi sistem pernapasan kita. Karena zat-zat beracun yang terkandung di asap rokok, ya ini akan mempengaruhi sistem pernapasan, ya pernapasan kita mudah infeksi, pernapasan kita sistemnya mengalami peradangan, ya bronkitis, PPOK. Ya jadi masih mau merokok kira-kira? Ya semoga enggak. Yang kedua, teknik penumpukan napas, ya ataupun dikenal dengan breath stacking technique. Nah, teman-teman ya bisa melakukan cara ini ya untuk membersihkan dahak misalkan, kemudian menjaga otot di sistem pernapasannya tetap baik ya, tetap lentur ya, kemudian membuat pernapasan kita jadi lebih sehat. Nah, caranya buang napas ya, buang napas sepenuhnya dari paru-paru. Jadi kita buang napas ya sampai benar-benar napas itu yang terbuang. Nah, kemudian baru kita ambil napas kecil melalui dari mulut, ya dari hidung, ya kemudian dari keduanya, lalu tahan. Jadi perlahan saja ya, sudah kita buang napas, baru kita hirup kembali secara perlahan. Nah, sambil itu ya kemudian kita tahan. Nah, setelah kita tahan, hirup kembali ya, hirup kembali sampai benar-benar kita nggak kuat lagi untuk menghirup. Nah, setelah kita merasa napas kita penuh gitu ya, sampai kita nggak kuat lagi, kita tahan dulu ya 2-5 detik ya, baru kita keluarkan napas tadi pelan-pelan dari mulut. Nah, jadi pastikan ya melakukan teknik ini yaitu dengan cara yang benar. Nah, teman-teman ya bisa melakukan teknik ini mungkin ya di pagi hari ya ataupun di sore hari. Ya pastikan jangan setelah makan ya. Jadi misalkan 1 jam setelah makan, 2 jam setelah makan itu boleh. Jangan mepet-mepet waktu makan ataupun habis minum. Nah, kemudian kalau seandainya ketika melakukan teknik ini, yaitu napasnya ataupun dadanya nyeri, yaitu hentikan. Ya, jadi kita ulangi ya. Jadi teknik napasnya itu kita hirup napas kita, ya sebelum dihirup dikeluarkan dulu ya. Sampai benar-benar kosong, kemudian hirup dari hidung dan mulut perlahan. Nah, kemudian tahan sedikit, kemudian baru kita hirup napas kembali sampai kita nggak bisa menghirup lagi, baru dikeluarkan perlahannya, begitu ya. Jadi ditahan 2-5 detik. Yang ketiga, melakukan teknik pernapasan diafragma. Nah, jadi hampir mirip ya dengan cara tadi, tapi ada bedanya. Nah, jadi teman-teman ya,
Pertama itu duduk dulu dengan posisi yang nyaman. Jadi duduknya dengan posisi yang nyaman. Kemudian tangan satunya di bawah tulang rusuk, tangan satunya di bagian dada. Nah, setelah itu baru ya, teman-teman, ya tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Nah, jadi otomatis tangan kita yang di perut kan mendorong ya. Nah, tangan kita yang di dada pasti akan mengembang ataupun akan lebih maju. Nah, kemudian setelah itu baru buang napas melalui mulut. Tapi mulutnya sambil agak monyong dikit ya, ataupun seperti bersiul. Jadi seperti ya diafragma kita ikut main. Nah, jadi ulangi ya sebanyak 3-5 kali. Nah, setelah itu baru boleh istirahat ya. Ini dilakukan rutin tiap hari boleh. Yang keempat, lakukan terapi uap. Nah, teman-teman, ya ini mungkin terapi uap ini terkenal waktu zaman Covid ya, banyak yang melakukannya. Jadi diambillah air panas, dimasukkan ke baskom. Ya, kemudian aroma panasnya itu ataupun aroma uapnya itu dihirup, tapi jangan terlalu dekat ya, nanti takutnya kecipratan malah luka bakar ya. Jadi dihirup, dihembuskan, dihirup ya uap panasnya tadi. Ya, ini bisa membuat saluran napas jadi lebih lega ya, mengencerkan dahak, mengencerkan lendir. Apalagi kalau ya air uapnya tadi dikasih minyak esensial ya. Misalkan minyak apapun itu, minyak peppermint dan sebagainya, minyak esensial itu bisa biar lebih fresh lagi. Kelima, olahraga teratur. Nah, jadi penting ya olahraga teratur. Ya, olahraga rutin misalkan 30 menit tiap hari atau 150 menit per minggu. Nah, olahraganya bisa di dalam ruangan misalkan ya. Karena takut di luar, di jalan itu polusi udara, ya takut kotor ya, takut debu. Ya, itu bisa di dalam ruangan atau ya di luar ruangan tapi di tempat yang asri, yang sejuk, banyak pohon-pohon ya, sedikit kendaraan. Ya, ini boleh. Ya, ini akan melatih pernapasan kita, metabolisme kita, jantung kita ya, jadi lebih sehat. Yang keenam, mengkonsumsi makanan kaya akan antioksidan. Nah, jadi teman-teman ya, makanan yang kaya akan antioksidan, makanan sehat, ya ini penting menjaga kesehatan tubuh kita, termasuk kesehatan paru-paru. Nah, misalkan teman-teman ada buah ya, buah jeruk, kemudian buah mangga ya, buah anggur, buah yang kaya vitamin C, yang tinggi antioksidan, ya ini bagus ya untuk menangkal ya paparan radikal bebas ya, supaya tubuh kita tetap sehat, supaya napas kita, pernapasan kita tetap sehat ya. Jadi biar enggak mengalami peradangan, mencegah peradangan ya, menyehatkan nafas kita. Nah, jadi penting ya konsumsi makanan sehat. Ya, buah-buahan boleh, sayur-sayuran boleh, yang kaya vitamin C, antioksidan ataupun vitamin lainnya. Yang ketujuh, jaga kebersihan ruangan. Nah, teman-teman ya, ruangan terutama kamar ataupun ruang keluarga itu kan ruangan yang sering kita singgahi, apalagi kamar ya, karena kita tidur di situ ya, jadi wajib bersih. Ya, baik kasurnya, baik bantal gulingnya, baik lantainya, baik perabotannya, ya ataupun ventilasi juga termasuk. Ventilasi ini kan keluar masuknya udara yang bersih ya, yang dari luar. Kalau seandainya ventilasi kotor, banyak debu, udara yang masuk juga bisa kotor ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ya melihat ya ketika ventilasi terkena cahaya sinar matahari ya masuk ke rumah, ya itu debu-debu, partikel-partikel kecil itu bakal kelihatan. Nah, itulah untuk menilai bersih atau tidaknya udara kita. Nah, pasti rata-rata kotor. Jadi penting untuk menjaga kebersihan ruangan kita, ventilasi, ya tempat tidur, kursi dan sebagainya. Jadi rutin dibersihkan ya. Misalkan ventilasi 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tergantung kotor atau tidaknya. Tapi kalau perabotan tempat tidur ya itu kalau bisa setiap hari dibersihkan. Kedelapan, menggunakan air purifier. Nah, jadi ini opsional ya. Opsional, nggak wajib. Kalau ada boleh, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nah, jadi air purifier ini terkenal sekali ya, marak sekali dulu iklannya di mana-mana waktu zaman Covid. Ya, bisa menangkal virus ya 99% dan sebagainya, menangkal virus corona dan sebagainya ya, tergantung ya iklannya. Nah, jadi air purifier ini memiliki manfaat ya untuk menyaring udara di ruangan. Jadi menyaring udara di ruangan dari polutan ya, dari debu ya di udara, jadi lebih sehat yang setelah melewati alat tersebut.
Nah, ini opsional ya, boleh iya, boleh enggak. Kalau seandainya punya, ya digunakan. Kalau seandainya tidak, ya nggak apa-apa. Kalau seandainya punya, itu wajib dibersihkan. Ya, saringannya wajib dibersihkan, karena di situ juga nempel debu, ya, nempel-nempel kotoran. Nah, kalau sudah 6 bulan atau 1 tahun, wajib diganti filter ataupun saringannya. Oke teman-teman, ya itu tadi cara kita menjaga kesehatan paru-paru, ya, membersihkan paru-paru kita yang kotor, supaya paru-paru kita tetap sehat. Kalau seandainya paru bermasalah, nggak nyaman, ya, itu tadi baru masalah sistem pernapasan yang mampet. Apalagi kalau seandainya menyempit dia, sesak napas kita, ya, kemudian kita batuk-batuk terus, napas kita nggak gitu ya, agak sesak, itu pasti nggak nyaman. Nah, jadi jangan sampai ya paru-paru, organ vital, organ penting, mendapatkan masalah. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, bagikan sebanyak-banyaknya ke siapapun boleh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.